Mendengar hal itu, saya pun senang karena kita tahu siapa yang membuat pesanan. Bisakah kalian berdua tolong bawakan makanan ini ke ayahmu dan lakukan pembayaran untukku? Tetapi melihat tatapan panik mereka, saya melihat ada sesuatu di balik semua ini. Ketika saya baru saja menyelesaikan kalimat saya, keduanya berbalik dan berbicara bahwa ayah mereka telah meninggal dunia. Hai guys, welcome di Fix Agent dengan saya, Agent nomor 13. Bagi yang belum subscribe, maka yuk subscribe sekarang dan silakan like bila menyukai video ini. Serta segera nyalakan loncengnya supaya bisa dapat info kalau ada video baru dari kami. Jadi guys, malam ini saya akan menemani kalian dengan cerita tentang kisah horor seseorang yang menjadi ojol. Kisah ini terjadi saat dia sedang mengantarkan pesanan makanan ke pelanggan. Buat kalian yang juga menjadi ojol atau pernah menjadi ojol, siapa tahu kalian pernah mengalami hal yang sejenis. Bagaimana ceritanya bisa terjadi kejadian ini dan seperti apa reaksi ojol ini? Dengarkan hingga akhir dan silakan cemas di sekeliling kalian. Hai, saya mahasiswa yang juga bekerja sebagai ojek online. Sebenarnya itu adalah pekerjaan sampingan saya. Ya, cukup melelahkan, tetapi saya mendapatkan cukup banyak uang dari situ. Mau itu cerah, hujan, selalu ada banyak pesanan makanan dari pelanggan. Kadang-kadang saya belajar bagaimana menghadapi pelanggan saya yang sangat sulit atau bagaimana menyapa mereka dengan tepat agar mereka puas dan memberikan saya ulasan bintang 5. Sebenarnya saya senang dengan pekerjaan ini dan tidak berniat untuk mencari pekerjaan lain sampai terjadi kejadian ini. Waktu kerja untuk ojol itu tidak menentu. Ada hari-hari saya baru selesai kerja jam 11 malam, ada juga pernah jam 2 pagi. Bahkan hingga pernah jam 3 pagi. Saat malam hari ketika pesanan makanan berkurang, para ojol akan berkumpul di satu tempat tertentu. Di sana biasanya kita ngerokok sambil ngobrol. Topik obrolannya bisa tentang pelanggan atau staf restoran yang bersikap buruk terhadap kita. Ya, jadi ojol itu harus punya kesabaran dan stamina yang cukup. Di saat obrolan itu, tiba-tiba ponsel saya bergetar. Itu adalah pesanan makanan dari seorang pelanggan, tetapi alamat di dalamnya terlihat agak aneh bagiku. Saya bertanya kepada teman saya di mana tempatnya, tetapi mereka tidak tahu. Lokasinya tidak jelas dan sudah tengah malam, tetapi karena saya tidak sengaja menerima pesanan itu, saya harus berbandingkan dan berangkat ke tujuan. Tapi setidaknya masih ada Google Map. Saya tidak usah khawatir karena saya pikir saya akan dengan mudah menemukan tempat itu dan segera pulang. Kemudian saya pergi ke restoran, beli makanan, dan akhirnya mengantarkannya ke pelanggan. Namun, ketika saya sedang dalam perjalanan ke alamat itu, ternyata jaraknya lebih jauh dari yang saya kira. Saat itu, saya menyadari bahwa saya itu sudah berada di luar kota. Merasa kesal, saya itu ingin kembali, tetapi memikirkan jarak yang sudah ditempuh dan makanan yang telah dibeli. Dengan sabar, saya mencoba untuk mencapai tujuan. Dalam perjalanan itu, saya melewati sungai dan hutan. Tetapi, saya tidak melihat satupun manusia yang melewati jalan itu. Saat saya ingin berbalik arah, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa saya hanya 100 meter lagi dari tujuan. Jadi, saya terus mengemudi. Saya berhenti di sebuah gerbang besar. Sepertinya ada rumah besar di belakang gerbang itu. Tetapi ada yang aneh dari rumah ini. Dari pintu depan ke taman, tidak ada lampu yang terlihat. Pintu gerbang tidak dikunci dan tidak ada bel pintu. Saya sudah telepon tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya, saya memutuskan untuk berani masuk dengan membawa tas makanan itu di tangan saya. Saya harus menyalakan senter untuk dapat melihat jalan ke rumah itu. Rumah ini mempunyai taman yang sangat luas. Butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan jalan ke pintu utama. Tiba-tiba, aku merasakan ada hembusan angin yang sangat dingin, membuat aku merinding untuk merasakannya. Tidak hanya itu, dalam cahaya yang redup, saya menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Perlahan-lahan aku melihat bahwa di ujung taman itu terdapat banyak batu nisan
dan ada suara-suara yang agak menakutkan bagi aku. Setelah melihat kuburan itu, saya menjadi gemetar. Makanan pun jatuh dari tangan saya. Saya tercengang selama beberapa detik dan dengan cepat saya berlari keluar dari tempat itu secepat mungkin. Segera saya menaiki motor saya dan pergi dari tempat itu secepat mungkin. Besoknya, saya sakit dan istirahat selama 2 hari. Ketika saya bangun, ada 2 opsi yang harus saya pilih. Antara melanjutkan pekerjaan ojol ini atau berhenti dan mencari pekerjaan lain. Setelah 3 hari, saya memutuskan untuk kembali bekerja meskipun saya belum pulih dari kejadian itu. Saya pun memberitahu rekan kerja saya tentang hal aneh ini. Ada yang bilang bahwa orang yang order mungkin tinggal di kuburan itu. Dan yang lain bilang bahwa saya terkena sial karena hal-hal yang terkait hantu. Mereka menyarankan saya untuk membeli beberapa hal sebagai persembahan dan membakarnya untuk menghilangkan nasib buruk. Meskipun saya tidak banyak harapan bahwa ini akan berhasil, saya tetap melakukannya karena demi keselamatan saya. Tetapi keadaan tidak menjadi lebih baik. Beberapa hari kemudian, kejadian seram lainnya menimpa saya lagi. Malam itu, saya menerima pesanan makanan dan alamatnya ada di gedung apartemen yang pernah saya kesana. Saya dengan mudah menemukan bangunan itu, terletak di tengah kota dan membutuhkan waktu 7 menit untuk mencapai tujuan. Bangunan itu terlihat cukup tua dan hanya beberapa penghuni yang tinggal di sana. Tempat pengiriman berada di sebuah kamar yang terletak di lantai 7. Bangunan ini tidak memiliki lift, jadi saya harus menaiki tangga. Tetapi ini masih lebih baik daripada mencari jalan di taman pemakaman malam itu. Akhirnya saya menemukan kamar itu. Karena semuanya baik-baik saja, entah bagaimana saya punya firasat yang buruk. Saya mengetuk pintu itu dengan jantung yang berdetak cepat. Untungnya, seorang wanita membuka pintu itu dan dia bertanya, siapa saya dan mengapa saya datang. Khawatir saya datang ke tempat yang salah. Saya lalu mengeluarkan ponsel dan memeriksa apakah ada kesalahan. Tetapi saya memang datang ke tempat yang tepat. Tapi wanita itu bilang bahwa tidak memesan makanan apapun. Bahkan suaminya juga terus-menerus mengatakan bahwa saya telah datang ke alamat yang salah. Dalam hati, saya itu jengkel, tetapi saya memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba saya teringat bahwa ada nomor telepon dalam pesanan, jadi saya menekan panggilan. Begitu saya telepon, terdengar ada suara HP dari dalam rumah itu. Tetapi anehnya, mereka berdua bingung dari mana suara telepon itu. Bahkan tidak tahu siapa yang memesan karena hanya 2 orang di rumah itu. Tidak lama setelah itu, wajah mereka berubah warna. Tetapi bagi saya, muncul kekesalan di hati karena saya merasa ada permainan di antara mereka berdua. Untuk pria itu, nada dari ini mirip dengan telepon ayahnya, apalagi suara ini muncul dari dalam kamarnya. Mendengar hal itu, saya pun senang karena kita tahu siapa yang membawa pesanan. Bisakah kalian berdua tolong bawakan makanan ini ke ayahmu dan lakukan pembayaran untukku? Tetapi melihat tatapan panik mereka, saya melihat ada sesuatu di balik semua ini. Ketika saya baru saja menyelesaikan kalimat saya, keduanya berbalik dan berbicara bahwa ayah mereka telah meninggal dunia. Saya tidak bisa tenang, sepertinya mereka mengerjai saya. Dengan marah, saya meminta mereka untuk mengambil makanan itu. Kemudian pria ini emosi dan wanita itu bergegas menghentikan kami agar tidak berkelahi. Akhirnya dia setuju untuk membayar makanan itu. Setelah melakukan pembayaran, keduanya membanting pintu dengan marah. Tetapi saya tidak ingin segera pergi. Saya berdiri di depan pintu. Kemudian saya tidak sengaja mendengar sebagian percakapan dari 2 orang tersebut. Ayah mereka telah meninggal sebulan yang lalu. Ternyata ponsel itu kehabisan baterai dan ditempatkan di laci kamarnya. Jadi tidak mungkin seorang menggunakan teleponnya dan melakukan pemesanan makanan. Setelah mendengar percakapan itu, saya kemudian lari ketakutan. Saat saya sudah keluar dari gedung, tiba-tiba telepon saya bergetar. Tak disangka ternyata nomor pemesan itu memberikan saya ulasan bintang 5. Setelah itu, lambat laun saya terbiasa menghadapi kejadian-kejadian aneh ini dan juga pelanggan-pelanggan yang aneh. Tapi demi keselamatan saya menghindari pengiriman makanan di tengah malam. Jadi, guys, ngeri juga kan pengalaman ojol ini? Kalau kalian jadi ojol, apa yang akan kalian lakukan? Apakah sudah tepat yang dilakukan ojol dan pelanggan itu? Silakan komen di bawah ya. Semoga cerita ini dapat menemani malam kalian. Bagi yang belum subscribe, maka yuk subscribe sekarang dan silakan like bila menyukai video ini. Salam harap-harap cemas dan see you di next video.